Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Jangan takut, percaya saja. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila saya berkunjung ke salah satu teman, biasanya saya menelpon terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena orang tersebut memelihara beberapa ekor anjing yang galak di rumahnya. Itu sebabnya ketika mau berkunjung ke rumahnya, menelpon terlebih dahulu dan mengharapkan agar dia menunggu di pintu gerbang rumahnya. Dan selanjutnya kami bisa berjalan bersama melewati halaman di mana anjing-anjing yang galak itu berada. Terkadang sekalipun berjalan bersama-sama pemiliknya, saya masih diliputi rasa takut dan khawatir kalau digigit anjing piaraannya itu. Dan ketika anjing-anjing itu mulai mendekat, maka sang pemilik berteriak, "Pergi!" Maka anjing-anjing itu pun pergi. Teman saya berkata, "Kamu gak perlu takut, kan ada saya." Saya pun mulai berpikir, benar juga ya, mengapa saya harus takut? Bukankah dia pemilik dan penguasa anjing-anjing itu? Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengalaman itu mengingatkan kita pada peristiwa di Danau Galilea ketika topan melanda dengan dahsyatnya sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Saking paniknya, murid-murid Yesus berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tentu saja ini tidak benar, sebab tidak mungkin Yesus akan ikut binasa oleh ganasnya alam, karena Yesus yang menguasai alam ini. Ini terbukti ketika angin menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali, karena Dia memerintahkannya. Andai saja murid-murid memahami kemahakuasaan Tuhan Yesus, mungkin mereka akan berkata, "Kita tidak perlu takut, sebab Yesus yang berkuasa atas alam ini ada bersama-sama dengan kita, para pengikutnya." Namun sayangnya mereka tidak memahaminya, sehingga Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Anehnya, setelah melihat apa yang dilakukan Yesus dan mendengar apa yang dikatakannya, murid-muridnya hanya terheran-heran saja. Sehingga mereka mengatakan, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah kata mereka. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak hanya berlaku atas topan Danau Galilea, tetapi juga atas topan kehidupan kita. Yang dimasukkan dengan topan dan badai kehidupan kita adalah masalah-masalah yang berat yang menimpa kehidupan kita. Badai kehidupan itu bisa berupa kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, atau keretakan hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua menantu, dan lain sebagainya. Semua orang bisa diserang badai kehidupan, topan kehidupan sewaktu-waktu dalam hidupnya, termasuk di dalamnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biasanya ketika kita menghadapi topan dan badai seperti itu, kita takut, panik, bahkan khawatir. Bahkan kita bisa menjadi putus asa, letih lesu, dan hilang pengharapan dan kepercayaan kita. Bahkan tidak jarang kita berteriak, "Saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya tidak berkuasa lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini," dan lain sebagainya. Memang benar, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah sanggup untuk mengatasi badai kehidupan ini. Oleh sebab itu, malam hari ini, pandang kepada Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja kepadanya. Dia sanggup mengatasi badai kehidupan yang menyerang dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Maka dalam kehidupan kita, belajarlah untuk tetap percaya dan berserah penuh kepadanya. Kita akan melihat
bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya dalam hidup kita. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatunya. Maka kita bisa mendapatkan jaminan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Sekalipun mungkin kita melangkah di tengah badai hidup, sekalipun Tuhan izinkan kita melangkah di tengah topan yang melanda dalam kehidupan kita, gelombang yang menerpa dalam pernikahan kita, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi. Percaya kepadanya, Tuhan pasti tolong dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, seberat dan sesulit apapun, sekalipun mungkin orang mengatakan gak mungkin bisa, sekalipun orang mungkin mengatakan mustahil, tetapi bila kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tinggal bagian kitalah untuk tetap percaya dan kita tidak perlu takut lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat dan luar biasa baik. Tuhan bukan yang jauh, tapi Tuhan dekat dan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu malam hari ini kami tidak perlu takut lagi menghadapi badai, topan dalam kehidupan ini. Sebab kami tahu bukan karena kami kuat, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk dapat melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Dan kami akan cakap menghadapinya, bahkan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang, karena kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Malam hari ini kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya menyatakan kasih dan kebaikan atas kami semuanya. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, biar kami boleh tidur dan beristirahat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Percaya dan berserah pada Yesus menjadi jaminan ketenangan dan kemenangan seseorang atas serangan badai dalam kehidupan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.